Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Bu Fira akan menyampaikan rangkuman seni rupa kelas 5 semester 2. Sebenarnya semester 2 itu cuma ada beberapa bab dan kemarin Bu Fira juga sudah buatin rangkuman ya. Cuma ternyata ada beberapa bab dari semester 1 yang diikutkan ke ujian akhir semester seni rupa gitu. Jadi di sini Bu Fira ngingetin lagi. Dulu di semester 1 kita belajar namanya unsur seni rupa. Unsur seni rupa ini adalah unsur-unsur yang ada dan akhirnya membentuk suatu seni. Ada apa aja unsur seni rupa itu? Pertama ada titik. Titik ini adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Unsur seni rupa yang paling dasar, yang mana kalau kita mau membuat garis itu pasti diawali dari titik dulu. Terus kalau kita mau membuat bidang, bangun dan lain sebagainya itu juga dasarnya dari titik itu ya. Terus ada apa lagi selain titik? Tentu saja habis titik kita akan membuat garis ya. Kalau garis itu berarti ya bentuknya seperti biasa, seperti garis pada umumnya. Terus setelah garis juga ada yang namanya bidang. Misalkan bidang persegi, segitiga, dan lain-lain itu adalah unsur seni rupa. Kemudian ada warna. Warna itu terdiri dari 3 ya. Ada warna primer, terus kemudian ada warna sekunder, dan ada warna tersier. Warna primer ini adalah warna inti. Jadi dia bukan warna hasil dari campuran warna lain. Primer ini contohnya warna merah. Cuma ada 3 saja nak primer itu. Merah, kemudian kuning, dan biru. Ini adalah warna primer. Kemudian sekunder. Sekunder ini berarti dia adalah pencampuran dari 2 warna primer. Jadi warna primer itu dicampur akhirnya jadi warna sekunder. Contohnya apa warna sekunder? Contohnya misalkan biru sama kuning itu kalau dicampur kan jadi hijau. Terus merah sama kuning itu kalau dicampur jadi orange. Terus merah sama biru itu kalau dicampur jadi ungu. Nah, ini adalah warna sekunder. Sekarang tersier. Tersier itu adalah pencampuran dari 3 warna. Contohnya misalkan warna-warna yang namanya itu agak-agak aneh gitu. Sebenarnya gak aneh sih. Lilac gitu misalkan. Terus apalagi Tosca, mahogani, terus apalagi ya, marun. Nah, ini adalah warna sekunder gitu ya nak ya. Itu saja yang perlu kalian pelajari di unsur seni rupa. Titik itu adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Garis, terus bidang, terus warna gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip keseimbangan. Kalau ini udah sering sekali Bu Fira jelaskan ya. Prinsip keseimbangan itu apa sih? Prinsip keseimbangan itu adalah prinsip yang berkaitan dengan berat ringannya suatu karya seni rupa. Jadi suatu karya seni rupa itu punya yang namanya berat atau ringan. Jadi misalkan nih kamu menggambar kupu-kupu. Kalau berat kanan dan kiri sama, berarti itu namanya keseimbangan. Ingat nggak? Keseimbangan itu dibagi menjadi 2, nah yaitu keseimbangan simetris dan juga asimetris. Kalau simetris itu berarti berat kanan dan kiri seimbang. Kalau asimetris berarti berat kanan dan kiri tidak seimbang atau tidak sama rata. Besar siseh itu adalah asimetris. Misalkan kemarin Bu Fira gambar di YouTube-nya Bu Fira sebelumnya itu kalau nggak salah simetris Bu Fira gambar kupu-kupu ya. Kalau asimetris Bu Fira gambar pohon gitu. Nanti tergantung gambarnya bentuknya seperti apa gitu ya. Lalu
keseimbangan ini itu tujuannya supaya apa? Supaya menimbulkan kesan bahwa setiap benda itu bisa menjadi seimbang, kanan kirinya bisa sama dan juga bisa tidak sama. Akhirnya kalau keseimbangan itu kan kalau kita ngelihatnya sangat-sangat rapi ya kalau seimbang. Kalau nggak seimbang berarti estetik gitu. Terus sekarang kita masuk ke C, gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang berfungsi untuk memperindah suatu cerita supaya pembaca lebih mudah memahami artinya atau lebih tertarik membaca. Jadi gambar ilustrasi itu contohnya ada di mana? Ada di buku cerita yang kalian baca. Kalau kalian baca buku cerita, kalau isinya cuma tulisan saja, pasti kalian akan bosen dan kalian juga susah memahami. Nah, akhirnya dibuatlah sebuah gambar ilustrasi yang mana fungsinya untuk memperindah biar kalian tertarik dan supaya lebih mudah dipahami ini. Dan kalian nanti akan lebih tertarik membaca. Jadi gambar ilustrasi itu adalah sebuah gambar, ya. Gambar yang ada biasanya di buku cerita, di buku komik, terus di majalah. Ini biasanya gambar ilustrasi itu di sini. Kemarin kan kalian sudah baca buku cerita ya. Terus habis itu komik juga ada yang kalian baca. Nah, itu ada gambar ilustrasinya. Gitu. Ini tentang gambar ilustrasi. Kalau ini pasti kalian sudah paham. Terus sekarang kita masuk ke prinsip perspektif. Nah, ini agak baru, materinya nggak ada di LKS. Perspektif itu gimana sih? Perspektif. Hitam banget. Perspektif ini adalah sudut pandang pelihat, sudut pandang orang yang melihat suatu seni rupa. Jadi orang yang melihat seni rupa itu punya yang namanya sudut pandang atau bayangan, atau orang itu ngelihatnya itu gimana sih. Nah, itu namanya perspektif. Misalkan nih Bu Fira ada gambar lomba mewarnai itu ya, misalkan. Mana ya yang bisa dijadikan contoh? Oke, ini. Kalau Bu Fira membuka gambar ini, kamu bisakah membayangkan kalau misalkan anak-anak ini sedang ada di depan rumah, di halaman, sedangkan rumahnya ada di belakang. Terus ada gunung lagi, gunungnya di belakang rumah. Terus yang ini pohonnya ada di dekat rumah. Yang ini pohonnya ada di depan rumah. Kenapa kok kita bisa punya perspektif atau sudut pandang seperti itu? Karena gambarnya di sini besar kecilnya beda, jaraknya juga beda. Semakin dekat sama pelihat, orang yang lihat, semakin besar gambarnya. Berarti artinya posisinya semakin dekat. Semakin jauh sama yang kita lihat, berarti posisinya artinya semakin jauh. Berarti ini pohonnya tuh ada di dekat rumah, orangnya ini ada di luar gitu. Semakin di depan itu posisi orangnya semakin dekat dan juga semakin besar ukurannya. Ya kan, di sini makanya pohonnya besar karena posisinya di depan, sedangkan yang di belakang kecil. Nah, itu namanya perspektif. Gitu ya. Jadi perspektif itu adalah sudut pandang orang yang melihat suatu seni. Jadi misalkan kamu mau gambar pasar. Benda yang letaknya ada di dekat mata itu digambar lebih besar dibandingkan benda yang ada di belakang. Gitu ya. Itu adalah perspektif. Jadi benda yang ada di dekat mata
ukurannya selalu lebih besar. Ini ya, benda yang ada di dekat mata ukurannya selalu lebih besar. Contohnya seperti anak-anak ini. Jadi dia ukurannya lebih besar. Terus pohon ini juga ukurannya lebih besar. Kenapa bola di sini nggak besar? Nah, ini ada lagi namanya prinsip apa kemarin? Yang mana kita harus menggambar sesuai dengan ukuran aslinya. Ini dia berikutnya, prinsip proporsi, yaitu ukuran gambar disesuaikan dengan ukuran aslinya. Misalkan tadi ya ada gambar bola, ada gambar sepatu, ada gambar skuter. Itu walaupun gambar juga harus disesuaikan sama ukuran aslinya. Gak mungkin bolanya lebih besar daripada manusianya. Gak mungkin kelincinya di sini jadi raksasa, gitu kan ya. Jadi harus sesuai sama prinsip perspektif dan juga harus sesuai sama prinsip proporsi, gitu ya. Prinsip proporsi ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk membentuk atau membuat sebuah gambar menjadi lebih nyata dan enak dipandang atau nyaman dipandang. Kalau misalkan besar proporsinya tidak sama sesuai aslinya, apakah enak dipandang? Enggak ya, gitu. Terus gambar, saya ngulang lagi dari awal ya. Yang sini gambar ilustrasi ini tadi ada yang kurang. Gambar ilustrasi ini itu dibuat secara bebas berdasarkan imajinasi. Kenapa? Karena kalau misalkan menggambarkan sebuah cerita itu ya bebas dibuatnya sesuai sama cerita itu berdasarkan imajinasi. Jadi gambarnya tuh nggak saklek, lingkarannya harus sebesar ini, terus nanti orangnya harus warnanya kulitnya ini, gitu. Enggak. Jadi sesuai imajinasi, sesuai ceritanya seperti apa, gitu ya. Terus sekarang yang F, kita masuk ke F. F itu tentang anyaman. Anyaman itu berarti gimana? Anyaman, apakah kalian pernah menganyam, nak? Di kelas 5 sebenarnya bab anyaman itu di semester 1, bukan di semester 2. Tapi ini kok ada, ya sudah kita belajar, ini gampang kok. Anyaman itu adalah suatu kerajinan yang dibuat dengan cara menyilangkan atau menumpang tindihkan bahan-bahan seperti bisa kertas, bisa rotan, bisa bambu, bisa enceng gondok, itu juga bisa. Ntar Vira carikan anyaman. Ini sudah pernah muncul kemarin itu di ujian tengah semester. Anyaman, kita coba lihat anyaman bambu dulu ya. Nah, anyaman bambu tuh contohnya seperti ini. Bisa dibuat tampah, bisa juga dibuat ini, temboknya rumah. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah gedek. Terus bisa juga dibuat sebuah wadah, keranjang, itu juga bisa. Ini anyaman bambu. Sekarang kita coba lihat anyaman enceng gondok. Nah, ini adalah anyaman enceng gondok. Nah, bentuknya itu lebih tebal. Bisa dibuat tas, ini juga bisa dibuat tempat jajan, terus ada keranjang, keset juga bisa, ini sebagai taplak itu juga bisa. Gitu ya, bentuknya beda ya. Ini kalau yang enceng gondok. Terus apa tadi? Kalau anyaman kertas ini berarti anyamannya sangat sederhana. Nah, dia pakai kertas tapi warnanya berbeda. Itu ya. Jadi anyaman itu tadi adalah kerajinan dengan cara menyilangkan atau menumpang tindihkan bahan-bahan ya. Ini jadi mereka tuh tumpang tindih dan disilang-silang. Gitu. Itu namanya anyaman. Terus sekarang kita masuk ke kerajinan gerabah.
Kerajinan gerabah itu apa sih? Kerajinan yang berasal dari tanah liat. Kalau kalian pernah ada kerajinan gerabah itu di desa mana ya, lupa, Malo kalau nggak salah, kerajinan gerabah. Jadi kalian nanti diajak ke tempat kerajinan gerabah, terus kalian nanti bakal dikasih celengan gitu, disuruh ngecat sendiri. Nah ini kerajinan gerabah, jadi dia pakai tanah liat terus dibentuk sedemikian rupa. Biasanya dibuat apa? Kendi, tempat minum air, cobek, celengan. Ini namanya kerajinan gerabah. Vas bunga. Terus yang buat masak ini apa namanya? Serabi, wajan kecilnya. Itu adalah gerabah gitu ya. Terus sekarang ragam hias. Ragam hias itu apa sih? Ragam hias adalah motif yang menghiasi benda agar tampak lebih indah. Contohnya ragam hias itu ada di mana? Ragam hias terdapat bisa ada di baju, kain, bisa ada di tas, bisa juga ada di gerabah dan lain sebagainya. Itu bisa ragam hias bisa di mana-mana. Kertas pun juga bisa. Karena ragam hias itu kan motif ya, motif sekarang ada di mana-mana. Mobil pun juga bisa dikasih ragam hias supaya lebih indah. Nah, ragam hias itu ada 4 yang dipelajari di kelas 5, yaitu ragam hias flora. Kalau flora itu berarti adalah motif tumbuhan, entah itu bunga atau apa, daun, pasti itu adalah ragam hias flora. Sekarang fauna. Kalau fauna itu berarti ragam hias tentang semuanya, tentang hewan, entah itu cicak, ikan, ayam, dan lain-lain. Itu adalah ragam hias fauna. Sekarang ragam hias figuratif. Kalau figuratif itu berarti tentang manusia, entah menyerupai sosok manusia atau menyerupai alien, enggak ya? Ini Bu Fira contohkan, ada motif batik Bojonegoro namanya motif tengul. Motif batik tengul. Nah, ini adalah motif figuratif. Nah, apakah bisa di zoom? Bisa. Nah, ini. Bentuknya orang, ya kan? Ya walaupun nggak mirip sama orang banget, orang kan nggak mungkin kakinya kayak jin gini ya, nggak mungkin. Tapi kan ini adalah, kan kita kalau lihat ya tahu, oh ini orang. Nah itu, ini namanya motif. Motif figuratif itu namanya tadi batik tengul. Terus habis itu geometris. Kalau geometris itu berarti dia tentang bangun datar, entah itu lingkaran, segitiga, dan lain sebagainya. Itu namanya motif geometris. Biasanya ada di sarung-sarung. Nah, motif geometris tuh. Sudah, itu adalah motif geometris. Terus Bu Fira mau memperlihatkan kalian batik Jawa. Batik Jawa, batik sederhana. Sebentar. Nah, ini sudah ketemu. Motif batik kawung ini adalah motif dari Jawa, sederhana ya. Nah, ini namanya motif batik kawung dari Jawa. Motif batiknya Jawa itu sebenarnya lebih simpel-simpel, nak. Tuh kan, simpel-simpel, enggak aneh-aneh. Justru motif batik yang ada di luar Jawa itu yang bentuknya unik-unik. Sekarang contoh ragam hias dan asalnya. Kemarin sudah ini gak sih? Sudah belajar ini ya. Misalkan nih, ragam hias
tadi ya yang sudah dipelajari. Ragam hias kawung atau batik kawung itu berarti asalnya dari Jawa. Terus lagi ragam hias batik, tadi kita belajar tengul ya. Tengul itu juga dari Jawa, khususnya mana? Bojonegoro. Terus lagi ragam hias batik, kemarin kalian ngafalin. Oh ini Mega Mendung. Mega Mendung itu dari mana? Dari Jawa juga. Jawa khususnya Jawa mana? Ini ya, batik Mega Mendung tuh yang kayak motifnya, simbolnya Naruto. Ini sudah dikenal sebagai batik motifnya Indonesia. Dari Jawa khususnya adalah Cirebon gitu ya. Ini besok kalau misalkan disuruh nulis ragam hias dari mana, kamu bisa ngapalin 3 ini. Terus ini ada materi baru yang tidak ada di LKS tapi ada di ujian akhir semester. Tapi babnya gampang kok. Yaitu sebuah pameran seni. Kita kan biasanya di sekolah ada yang namanya gelar seni. Nah, gelar seni itu ya sama seperti pameran seni. Gelar seni itu gimana sih, Bu? Jadi, yang dilakukan gelar seni itu kalian membayangkan apa yang kita lakukan kemarin pas gelar seni kelas 5, yang mana kalian melakukan sebuah fashion show yang temanya adalah ini, apa itu? Kemarin cita-cita ya, kalian kemarin temanya cita-cita. Nah, sebelum kita kemarin memutuskan buat fashion show, kan kita menentukan temanya dulu. Jadi kalau mau melakukan pameran yang mau dilakukan pertama kali atau yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan tema. Yang mau dipamerkan di tema itu apa? Oh, kelas 5 kemarin mau menampilkan fashion show. Fashion show-nya apa? Fashion show-nya temanya adalah berupa cita-cita. Terus kalian kemarin yang kedua kolaboratif. Yang kalian lakukan bukan cuma menentukan tema, tapi kalian juga berkolaborasi atau bekerja sama. Bekerja sama dalam hal apa kalian kemarin itu? Menentukan akan bercita-cita sebagai apa. Kalian diskusi sama teman, hei kamu cita-citanya besok mau apa, mau pakai baju apa. Kamu juga diskusi sama orang tua. Nah, itu namanya kolaboratif atau menentukan cita-citanya mau apa. Misalkan temanmu, aku pengen jadi pramugari gitu. Terus teman yang satunya juga, wes aku tak melok. Nah, itu namanya kolaboratif. Gitu ya. Terus yang ketiga, selain kolaboratif dan menentukan tema, proyek seni itu juga ada karya seninya. Ada yang ditampilkan. Kemarin kalian menampilkan apa? Kalian menampilkan fashion show. Fashion show itu adalah sebuah tampilan. Kalian kan gak cuma berdiri aja toh waktu itu. Kalian juga berjalan. Terus di awal-awal itu juga ada sedikit teaternya. Nah, itu namanya karya seni. Sekarang yang ketiga, yang keempat. Ketika kalian menampilkan karya seni, kemarin butuh yang namanya tempat, betul? Kalian menampilkan karya seni di mana kemarin? Kan di lapangan. Bahkan kalian juga membutuhkan ini kemarin pintu ajaib kan? Nah, pintu ajaib itu juga termasuk tempat yang dibutuhkan waktu pameran atau karya seni. Jadi karya seni itu banyak sekali yang dipersiapkan. Selain tempat, terus mempersiapkan apa lagi? Kok seiman sih ini? Seniman. Jadi yang nomor 5 adalah kalian mempersiapkan seniman. Seniman ini atau orang yang melakukan karya seni atau orang yang menciptakan karya seni. Kemarin yang melakukan fashion show itu siapa? Kalian kan. Jadi
ada pamerannya ya harus ada orangnya. Yang memamerkan siapa, yang dipamerkan apa, itu harus ada. Yang dipamerkan sama kalian kemarin adalah kalian sendiri. Jadi senimannya ya kalian sendiri waktu itu. Terus yang keenam adalah karya seninya. Karya seninya tadi ini ya. Oh sudah, nomor 3. Karya seninya adalah fashion show. Jadi kemarin kalian menampilkan gerakan-gerakan berjalan. Terus kalian kemarin juga ada puisinya. Dan juga yang keenam ada musik. Jadi pameran itu identik dengan adanya iringan musik. Kemarin kan ada iringan musik ya. Musiknya Niji sama musiknya Maudy Ayunda. Nah, itu namanya adalah pameran. Jadi kemarin kalian sudah melakukan pameran gitu, Nak. Apakah sampai sini sudah paham? Insya Allah sudah paham karena sudah melaksanakan. Jadi anak-anak kalau sudah melaksanakan insya Allah tuh cepet paham ya. Syukurlah kelas 5 kalian sudah melalui banyak hal. Jadi kalau Bu Fira menjelaskan tuh, oh wes tahu gitu, gampang. Nanti besok kalau disuruh menulis, misalkan ya, pameran apa yang pernah kalian lakukan, kalian bisa menulis fashion show. Kalau disuruh nulis gimana pamerannya itu, cara menjalankannya atau langkah-langkah ingin membuat pameran tuh gimana, kalian bisa menceritakan awal-awalnya mempersiapkan mau jadi apa cita-citanya. Terus habis itu setelah itu mempersiapkan bajunya waktu itu nyiapinnya gimana. Terus kalian juga latihan kan, waktu itu latihan jalan, sopo sik sing keluar, sopo sik sing ngene, terus habis itu ngapain gitu kan. Nah itu besok kalau disuruh nulis, kamu tulis itu langkah-langkahnya gitu ya. Terus sekarang kita belajar tentang limbah. Kemarin limbah di Indonesia itu kan banyak ya, di rumah-rumah kalian juga banyak sampah. Nah cara mengurangi limbah itu pakai 3R, ingat ya, reduce sama recycle. Reuse ini berarti adalah menggunakan kembali. Reduce ini adalah mengurangi pemakaian. Recycle ini adalah mengubah bentuk, mengubah atau menyulap menjadi kerajinan. Reuse menggunakan kembali. Kalau misalkan botol apa yang bisa digunakan kembali itu digunakan kembali, namanya reuse. Kalau kalian mengurangi pemakaian berarti reduce. Misalkan kalian dengan membawa tumbler, itu contoh, membawa tumbler, ini adalah reduce. Kemudian ini menggunakan kembali, ini ya berarti kamu bisa menggunakan tas belanja berkali-kali. Ini berarti kalian menggunakan kembali, jadi digunakan terus-menerus, selama masih bisa dipakai ya dipakai aja, itu namanya reuse, menggunakan kembali. Terus kalau recycle ini berarti mengubah bentuk ya nak ya, misalkan kalau kayak membuat pot dari galon yang sudah kalian lakukan. Terus sekarang kita belajar tentang daur ulang kertas. Kalian ingat nggak di waktu kelas 4 kalian ikut di kelas 3 kelasnya Bu Fira, kalian nyobek-nyobekin kertas, ikut membuat gunung Merapi dari kertas. Kenapa kok Bu Fira membuat gunung Merapi, kenapa kok dari kertas? Kan bisa dari plastisin, bisa dari ini dan itu. Kenapa kok bikinnya dari kertas? Karena nak, kertas itu juga merupakan limbah jika jumlahnya terlalu banyak. Jumlah kertas, jumlah sampahnya terlalu banyak. Kalian pernah melawakkan buku, nah itu termasuk limbah kertas. Terus habis itu melawakkan koran dan lain sebagainya, itu juga termasuk limbah kertas. Nah kemarin karena kebetulan kertasnya di kelas 3 itu banyak sekali, dan Bu Fira juga punya banyak koran yang tidak terpakai, akhirnya Bu Fira menyulap kertas itu menjadi sebuah gunung Merapi, yang mana ternyata kertas ketika disobek-sobek, ditambah dengan air, ditambah dengan lem kayu, itu bisa menjadi sebuah
kayak semen, akhirnya tuh keras banget gitu. Nah, terus kenapa toh Bu? Kertas kan nggak membahayakan, nggak kayak plastik. Iya betul sekali. Tapi nak, kertas itu sebenarnya dia berasal dari pohon. Jadi kalau kamu mau membuat kertas, itu kamu harus menebang pohon. Nah, bayangkan berapa kertas yang dipakai sampai nanti akhirnya pohon-pohon itu ditebangnya sampai berapa banyak. Nah, makanya sekarang orang-orang itu banyak mengurangi penggunaan kertas, alias bisa menggunakan yang namanya paperless. Nah, paperless ini berarti dia pakai apa-apa online, misalkan ngirim tugas online. Terus oh ya, ini juga sama yang Bu Fira lakukan. Ini kan Bu Fira nggak ngeprint ya, langsung buat video. Nah, itu juga termasuk mengurangi sampah kertas gitu, contohnya gitu. Dah cukup. Terus sekarang limbah organik dan anorganik. Limbah organik itu adalah limbah yang bisa diuraikan. Contohnya adalah sampah makanan yang bisa busuk, yang bisa membusuk. Sampah makanan, sampah buah, sampah daun, ini adalah organik. Kalau anorganik berarti kebalikannya. Ya, berarti tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya botol kaca, plastik, styrofoam. Nah, ini adalah contoh anorganik. Itu saja sih nak. Tidak ada lagi yang Oh sebentar, menurutmu kenapa kok kita perlu mendaur ulang sampah? Kenapa kok kita perlu melakukan reuse, reduce, recycle? Kenapa kita butuh mengubah sampah jadi sebuah kerajinan? Karena kalau misalkan kita membuang limbah tersebut, itu akan membahayakan lingkungan. Tapi kalau kita menyulapnya menjadi kerajinan, maka akan menjadi barang yang lebih berguna, gitu ya. Oke, sudah sekian nak rangkuman seni rupa dari Bu Fira. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.